Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah, kita masih dikasih hidup ya di tengah pandemi yang tidak jelas ini, dari pandemi menjadi plandemic 2 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah saya sendiri tidak pernah merasakan hal yang aneh karena saya melihat dari kacamata ilmu. Dan ini kalau saya cerita panjang, antara pandemi itu ciri-cirinya apa, kemudian awalnya apa, akhirnya apa, semua itu ada kalau kita bisa melihat dengan ilmu. Dan itu merubah menjadi pandemik itu ada, dan bahkan saya punya buku-bukunya tentang itu semua, dan itu gampang banget bagi yang mereka mau sungguh-sungguh mencarinya. Biarlah mereka yang berdebat, saya nggak perlu berdebat, tapi saya akan berikan kontribusi di pagi yang cerah ini. Kebetulan ini Jakarta mendung ya pada hari Selasa ini. Saya akan bahas tentang kitab yang luar biasa. Nah, kitab ini dikarang oleh seorang ulama dari Mesir yang Masya Allah luar biasa ini ya, yakni Syekh Ali Ahmad Ad-Jurjawi. Kemudian buku ini diterbitkan oleh Jum'iyah Al-Azhar Al-Ilmiyah Mesir tahun 1938. Jadi kalau di Indonesia belum kemerdekaan belum ya. Dan ini adalah kitab yang luar biasa yang berjudul Hikmah At-Tasri' wal Falsafatuhu. Jadi hikmah tasri', jadi tasri' itu berupa syariat, itu ada hikmahnya. Di dalam Islam itu syariat itu mulai dari toharoh, mulai dari ibadah. Mulai ibadah itu ada mahdoh wa ghair mahdoh. Jadi mulai dari sholat, puasa, kemudian qiyamul lail, kemudian ibadah haji, sampai ghair mahdoh ya, mulai talabul ilmi, kemudian birrul walidain, kemudian jihad, kemudian politik, negara, berbentuk negara, di negara Islam, khilafah Islamiyah, sampai internasional, bahkan sampai lingkungan antariksa, laut, dan seluruhnya semua ada di dalam Islam, aturan-aturan. Karena Islam ini agama yang terakhir dan agama yang penyempurna dari risalah-risalah terdahulu. Kalau dahulu kala agama lain mengatur tentang puasa, di Islam disempurnakan ya. Misalnya puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Maka di dalam Islam itu puasa Nabi Daud itu menjadi puasa sunnah yang merupakan amalan yang bagus sekali ya. Termasuk di dalam hal ini adalah bab negara ya. Di kitab ini dikarang atau dibuat tentang hikmah tasrik tentang bab negara, karena ini juga luar biasa. Sebenarnya kitab ini bukan satu-satunya kitab ya. Banyak sekali kitab yang mengupas tentang bab negara ya. Jadi Islam itu butuh negara, atau Islam itu mengatur tentang negara. Nah, saya singkat karena waktunya nggak cukup nih ya. Pada bab ke-8 ini, kitab Hikmah Tasyri' wal Falsafatuhu ini. Jadi falsafah itu semacam kaidah-kaidah ya. Hikmah itu semacam pelajaran. Hikmahnya apa sih? Misalnya toharoh itu hikmahnya apa? Itu bisa dilihat dari sisi pendekatan dekat dan jauh. Dekat itu begini, aturan wudhu itu kan begitu sudah diatur, mulai dari niat, kemudian cuci tangan, kemudian muka, hidung, dan seterusnya. Itu secara dekat itu bisa membersihkan daripada anggota badan tubuh, itu secara dekat. Nah, secara jauh falsafahnya itu adalah bahwa manusia itu diharapkan suci dari dohir dan batin ya. Kalau orang mau sholat kemudian wudhu, itu harusnya dia itu menghadap kepada Allah itu dalam kondisi suci, baik dohir maupun batin. Hatinya bersih, tangannya bersih, kemudian mulutnya bersih, matanya bersih, telinganya bersih, rambutnya bersih, dan sampai kakinya. Itu hikmah secara jauh. Itu adalah orang yang muslim, yang benar-benar muslim menjalankan perintah Allah sholat, maka harusnya tidak melakukan korupsi, harusnya tidak melakukan ghibah, fitnah, apalagi namimah, mengadu domba. Harusnya dia itu suka tolong menolong, karena orang yang suka menolong orang lain itu adalah orang yang paling baik tangannya. Jadi tangan panjang itu bisa diartikan suka menolong ya. Itu falsafah jauh ya. Nah, termasuk dalam hal ini kenapa umat Islam butuh negara. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, negara ini tidak ada negara Islam ya, meskipun banyak orang tidak tahu. Dipikir Arab itu negara Islam, tidak. Arab itu negara kerajaan. Dan negara-negara lain kayak Brunei Darussalam, negara Malaysia, negara Indonesia, negara Timur Tengah, nggak ada yang Islami sama sekali. Kalau tahu di Arab, di Timur Tengah itu hanya dipraktekkan mungkin 1%, 2% dari ajaran Islam. Coba bayangkan, 1%, 2% apa cukup? Sehingga inilah banyak orang yang
bingung, kok Islam kok begini, padahal mereka bukan Islam, bukan sistem Islam. Kalau di Arab dan di Timur Tengah lainnya memang 100% ya, khususnya Arab Saudi ya, itu 100% penduduknya muslim memang, tapi ajaran-ajarannya jauh daripada Islam, apalagi di zaman sekarang. Inilah banyak orang yang tidak paham, sehingga kita bisa memberikan pencerahan. Seringkali saya melihat itu sedih sekali ya, saya lihat di YouTube itu ya, yang ulama-ulama pendukung rezim diktator ini ya, dia pintar sebenarnya, tapi dia tidak paham ya. Dia mengatakan Arab lebih kejam dari Indonesia. Lah, memang kalau dilihat kejamnya kejam benar. Tapi Arab itu bukan Islam. Meski Islam berasal dari Arab. Madinah dan Makkah itu kota suci, itu memang kota suci. Rasul dari sana memang harus ya. Sehingga orang-orang yang membenci Arab itu sudah kelewat batas. Nah, namanya berlebihan. Jadi berlebihan itu bisa terlalu lemah, bisa terlalu kuat, itu tidak boleh. Berlebihan dalam beribadah juga nggak boleh, dalam dunia juga nggak boleh. Terlalu berlebihan ya. Terlalu lemah juga nggak boleh ya. Jadi berlebihan itu ada dua, terlalu lemah dan terlalu semangat ya. Semangat boleh, tapi terlalu semangat jangan, bahaya soalnya. Dalam makan juga, makan enak boleh, tapi terlalu makan enak tiap hari nggak boleh, bahaya. Terlalu lemah juga nggak boleh. Lemah boleh, tapi terlalu lemah nggak boleh. Baik, saya singkat tentang bab khilafah, hikmah kebutuhan umat terhadap khilafah ini saya ambil dari kitab At-Tasri' tadi ya, yang luar biasa. Pada pasal ini dijelaskan bahwa umat Islam itu umat yang berada di seluruh dunia ya. Di sini dikatakan di negeri Cina, pada paragraf ketiga dikatakan Cina banyak umat Islamnya, khususnya di Xinjiang itu bisa jutaan umat Islam ya. Itu di Xinjiang itu banyak umat Islam, mereka mengisahkan Allah. Kemudian di India juga banyak kaum muslimin, di Afghanistan banyak kaum muslimin bawa Al-Quran. Di negara-negara Arab terhadap jutaan orang-orang beragama Islam. Kemudian juga mereka tinggal di Rusia dan sebagian besar Asia Afrika. Kemudian suku-suku dan bangsa-bangsa yang berbeda-beda, semua dari orang-orang Ajam dan orang-orang yang berbahasa Arab dan juga tidak berbahasa Arab. Di Eropa terdapat jutaan orang ya, di Eropa ini, di Bosnia Herzegovina, Albania, kemudian Kosovo, kemudian Montenegro, kemudian Serbia, itu banyak sekali kaum muslimin. Dan sekarang lebih-lebih sekarang di Inggris, London itu orang berjilbab itu kita jumpai di mana-mana. Maksudnya di London, di Inggris ya. Bahkan saya punya teman itu ngasih kabar tahun 80 itu masjid masih puluhan, sekarang itu bisa ratusan. Bahkan gereja itu dijual, diganti masjid. Itu hal yang biasa-biasa saja, artinya hal pemandangan yang biasa. Jadi sekarang alhamdulillah ya, agama asli mereka itu sudah nggak laku, kemudian berubah, ada tren menjadi tren berubah mu'alaf. Jadi mu'alaf itu menjadi keren, mu'alaf itu keren, itu pasca 9/11 gitu, atau 9/11. Nah, kemudian berikutnya umat Islam sekarang ini berada di lembah kesengsaraan dan di tempat yang buruk, hina sesudah mulia, padam sesudah bangkit, merosot sesudah tinggi, diperbudak sementara mereka dalam keadaan merdeka, tertimpa kesedihan, kesusahan dan bencana, anak-anak mereka dibunuh dan wanitanya dibiarkan hidup, hak mereka dirampas, tidak ada orang yang mempertahankan mereka dari penindasan, menyelamatkan mereka dari kejatuhan dalam jurang yang goa dan goa. Demi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, zat yang ada di tangannya segala perintah dan larangan. Jadi ini dalam paragraf yang kelima ini dijelaskan bahwa umat sekarang itu mengalami berbagai bentuk masalah ya. Jadi khususnya saudara kita di Timur Tengah, mulai dari Palestina itu menderita sudah hampir 100 tahun kalau sekarang ya, Masya Allah ya. Jadi pasca runtuhnya daulah khilafah Turki Utsmani ya, khilafah Islamiyah Turki Utsmani itu runtuhnya atau hancurnya itu 1924 ya, 3 Maret, yaitu yang ibarat kata sudah lenyap ya. Sebelumnya itu ibarat kata la yamutu wa la yahya, ada tetapi tidak ada. Yang meruntuhkannya adalah orang munafik, gembong diktator, teroris sejati, yakni Mustafa Kemal Atatürk ya, Mustafa Kemal Atatürk, yang jasadnya itu ditolak oleh bumi. Ini sebenarnya pelajaran bagi kita ya. Silakan yang punya duit nanti ke Turki Utsmani, itulah akibat kedoliman menghancurkan Islam,
itu di bumi dikuburkan aja nggak bisa. Jadi kuburannya itu di atas bumi. Itu artinya menjadi pelajaran bagi siapapun yang menghina Islam, Anda akan dihancurkan oleh Allah. Ya. Hati-hati rezim diktator dan hati-hati kiai-kiai, habaib, mubalik, ulama yang mendukung rezim ini. Maka hati-hati. Nah sekarang ini kita juga mau minta kepada siapa? Saudara-saudara kita di Suriah dihancurkan oleh koalisi Bashar Assad yang notabene murtad, yang notabene ateis, ya, itu koalisi dengan Rusia. Dan yang menghancurkan umat Islam itu sebenarnya antara Amerika, yang paling fatal Amerika. Jadi dari dulu Amerika, dulu Inggris yang awal-awal. Jadi bahkan Saudi Arabia itu dibuat oleh Inggris. Jadi ini yang saya sedih. Jadi Saudi Arabia yang sebenarnya diharapkan oleh umat Islam sebagai pusatnya komando umat Islam sedunia, malah dia berzina dengan Inggris dan lahirlah Saudi Arabia. Dan dia sekarang berada di ketiaknya Amerika. Anda bisa bayangkan penguasa Saudi Arabia yang di dalamnya ada kota suci, 2 kota suci yang kalau kita beribadah di sana itu ratusan ribu lipat dibanding masjid biasa di muka bumi ini, ya Allah. Dan umat Islam nggak tahu seperti ini. Dan parahnya lagi ulama-ulama di sana itu yang benar, yang lurus ditangkapi oleh penguasa jahat di Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya yang lurus. Nah sedangkan yang tidak lurus itu menjadi peliharaan para rezim diktator Saudi Arabia dan negara-negara Timur Tengah. Jadi kalau ulama yang lemes, ulama yang fulus itu hidupnya aman, ya memang dipelihara. Itu nanti bahasanya lain. Nah termasuk saudara kita ya di India, coba di Rohingya, saya sedih, menangis bertahun-tahun gara-gara seperti ini. Saya nggak bisa berbuat banyak, ya bisanya ceramah, menyampaikan kebenaran. Saudara kita di Thailand dibunuh, saudara kita di Filipina dibunuh, saudara kita di Indonesia bahkan, coba apa yang bisa kita lakukan sekarang ini? Indonesia ditekan dengan penguasa zalim yang dibantu oleh rezim Cina dan rezim Amerika. Ingat Amerika dan Cina. Ya kalau dulu namanya Uni Soviet, sekarang Cina dan Amerika itu sama-sama jahatnya, sama-sama jahat. Nah kemudian di paragraf berikutnya, ingatlah semoga Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang terpilih, bangkit dari kubur yang mulia agar menyaksikan dengan kedua penglihatannya bencana besar dan penyakit kronis yang telah melanda umatnya. Ingatlah hendaklah engkau hai Ibnu Khattab bangkit dari tidurmu, engkau agar melihat kerajaan-kerajaan yang telah dibuka oleh pedang, penembus, tombak dan anak panahmu yang tepat pada sasarannya, tentaramu ahli perang dan keadilan terkenal. Ingatlah hendaklah engkau bangkit dari kubur wahai Abdul Malik bin Marwan untuk melihat musibah dan orang lain yang menguasai umat Islam. Di mana engkau hai Harun, di mana putramu Al-Ma'mun, di mana engkau hai Utsman, di mana engkau hai Al-Qanuni, di mana engkau hai Sulaiman, hai Al-Fatih meruntuhkan negara Romawi di timur, dan siapakah yang menggantikan engkau hai Salahuddin Al-Ayyubi, bangkitlah untuk mengetahui apa yang menimpa umat Islam. Jadi penulis ini yakni Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi ini seolah-olah itu mengungkapkan kegelisahan. Jadi beliau ini memanggil para pendekar-pendekar Islam, para panglima Islam yang dimulai dari Rasulullah Muhammad SAW, kemudian Ibnu Khattab, kemudian Abdul Malik, ya, kemudian ya Abdul Malik bin Marwan, kemudian Utsman Al-Qanuni, ya, kemudian Sulaiman, ya, kemudian Muhammad Al-Fatih, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi. Kan ini pendekar-pendekar yang menaklukkan dunia dengan Islam. Dan di tangan mereka Islam jaya selama 14 abad dan menjadi kekuasaan khilafah Islamiyah di Andalusia Spanyol selama 7 abad, 700 tahun Islam menjadi negara Islam di Spanyol Andalusia, dan sekarang tinggal bangunan-bangunannya. Anda bisa bayangkan betapa kejamnya musuh Islam, betapa kejinya, diktatornya musuh-musuh Islam. Siapa lagi kalau bukan orang Yahudi dan Nasrani? Mereka itu Masya Allah, ya Allah, mengerikan sekali. Coba Anda bisa bayangkan, gak ada sebuah kisah yang begitu mengerikan di mana umat Islam mayoritas dihabisi semua, jutaan.
dihabisi, dibunuh, sampai menjadi banjir darah. Sedih. Dan padahal beliau ini hidup pada tahun 1900 ya, 38 ya, 38 artinya sekitar 70 tahun yang lalu. Apalagi kalau beliau melihat sekarang betapa penderitaan umat Islam itu, betapa mengerikannya, maka sedih dan sedih. Kemudian beliau melanjutkan, beliau ini menguraikan isi hatinya ya, dan saya menangkap ini dengan kesedihan yang luar biasa. Saya emosi menyampaikan ini, benar-benar emosi, benar-benar sedih, benar-benar ya Allah, tidak ada bisa melanjutkan kejayaan umat Islam ini, hanya pasrah kepadamu ya Allah. Arab, Islam, Spanyol telah terhapus dari lembaran Islam. Ucapan selamat Hari Markisi untuk selanjutnya dan 1000 ucapan selamat. Aduh, betapa malang nasib Aljazair, Tunisia, dan seluruh negeri Sam dan Irak. Wahai sungai Nil, air mata di atas pipi mengalir deras. Wahai kamu mengalir. Hai Sudan, hatiku mendidih bagai air dalam periuk karenamu. Hai kota Tripoli, Barat, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu karena umat Toli-Toli. Hai raja-raja dan pemimpin umat Islam, di waktu kalian berdiri menaikkan sholat menghadap wajahnya ke kiblat adalah sebagai isyarat bahwa kalian memeluk satu agama yang dibawa Rasul Muhammad SAW. Sesudahnya digantikan oleh seorang khalifah sebagai utusan seluruh kaum muslimin di seantero dunia. Lantas mengapa kalian condong kepada kebebasan yang masing-masing tidak menjadi khalifah? Padahal tangan-tangan asing menguasai negeri kalian di seluruh muka bumi ini dan di seluruh segi yang ada. Apakah yang demikian itu adalah keadaan khalifah di dalam Islam? Apakah Rasulullah Muhammad SAW orang yang mencari kedudukan dunia dan gandrung terhadap kekuasaan serta menyukai kerusakan? Apakah Umar ibn Khattab adalah orang yang meninggalkan pengaruh baik serta sebutan terpuji, atau beliau tamak terhadap dunia yang fana ini? Ataukah mereka itu senantiasa bangun malam untuk memperjuangkan agama ini dan menjunjung tinggi martabat Islam? Apakah sudah datang kepadamu cerita Ibnu Khattab radhiyallahu anhu ketika membawa tepung gandum sendiri kepada seorang wanita miskin? Apakah sudah datang kepadamu cerita Harun ar-Rasyid dan suratnya yang ditujukan kepada raja-raja? Apakah telah datang kepadamu cerita Al-Mu'tasim tentang pembangunan? Apakah telah datang kepadamu cerita Sulaiman Al-Qanuni dan suratnya yang dikirimkan kepada raja-raja Perancis yang ketika itu belum menjadi negara republik? Apakah telah datang kepadamu cerita orang-orang yang menolong Allah sehingga Allah menolong mereka dan menggadaikan kebaikan sehingga Allah memberikan balasan pahala, memberikan pertolongan dari sisinya dan memberikan bantuan tentara dari tentaranya? Boleh jadi orang yang mengatakan aku telah melakukan penyimpangan dan kesalahan dikala mana para pemimpin dan raja-raja berbangga dengan sebuah negara Islam yang merdeka disertai dengan kemuliaan dan kehormatan agama dan umat Islam. Maka kita jawab atas dasar pernyataan dengan bantahan yang sama. Tujuannya adalah mengumpulkan kekuatan umat Islam dan menjadi kewajiban agama mereka mempunyai seorang khalifah sebagai pusat sentral kebenaran mereka sebagaimana diajarkan agama. Saudaraku sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, jadi penulis ini, Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi ini sangat sedih pada saat itu umat Islam sudah tidak punya pemimpin yang tertinggi. Jadi kalau kita melihat agama Katolik itu mereka punya namanya Sri Paus ya, yang seluruh agama Katolik di muka bumi ini taat kepada mereka, dan masing-masing negara, masing-masing agama itu punya pemimpin masing-masing. Dan kita umat Islam tidak punya pemimpin, kita mau kemana ini? Sedih saya lihat. Dan Rasulullah ketika menyampaikan hadisnya tentang akhir zaman, beliau sampai menangis bahwa pada saat itu umat Islam itu hatinya seperti tembaga yang mendidih, panas tapi gak bisa berbuat banyak. Kenapa? Beliau menyampaikan sayati ala nasi zamanun di ummati, akan datang suatu zaman pada umatku mereka seperti makanan di atas meja makan yang diperebutkan oleh musuh-musuhnya, yang dari kanan ngambil dari kiri dan seterusnya. Maka pada saat itu umat Islam tidak berdaya, diperebutkan oleh musuh-musuh mereka.
Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit? La bal yauma idin katsir walakin kabuta isail. Maka pada saat itu jumlahmu besar tetapi tidak punya kekuatan. Kamu seperti buih di lautan, ikut sana ikut sini. Coba kalau kita lihat ya, Arab Saudi ikut Amerika, Suriah ikut Uni Soviet ya, dan seterusnya. Jadi semua ikut blok. Jadi negeri-negeri kaum muslimin nggak ada yang perjuangkan Islam sama sekali, masya Allah. Kalau toh kita ketipu dengan pemimpin yang sekarang kelihatannya memperjuangkan Islam, itu hanya tipuan saja. Hakikatnya mereka pasti punya blok ini dan blok itu. Gak ada yang sejati memperjuangkan Islam secara murni. Nah kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa seperti itu terjadi? Maka Rasulullah menyampaikan mereka itu kena penyakit wahan. Para sahabat bertanya, ma huwal wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa kariyatul maut. Wahan itu adalah penyakit yang menimpa umat Islam sekarang maksudnya, yakni cinta dunia secara berlebihan dan takut mati, takut jihad. Jadi takut menyampaikan kebenaran kepada penguasa. Betapa banyak sekarang para kiai habaib, ya, para ustadz yang takut menyampaikan kebenaran pada penguasa. Bahkan mereka merapat demi duit yang sebentar lagi akan hilang. Kalau seandainya mereka dikasih 1 miliar, 2 miliar, itu sedikit thamanan qalilan. Sampai di dalam Al-Quran dikatakan thamanan qalilan, itu thamanan ya, harga qalilan itu bentuk penegasan ya, qalil sedikit. Seandainya mereka memiliki dunia seisinya, toh mereka akan mati, akan ditinggalkan. Ini yang membuat kita sedih bahwa umat Islam tidak punya daulah khilafah, tidak punya negara Islam yang melindungi. Dahulu kala ketika di zaman Umar bin Khattab, kalau ada satu saja kaum muslimin yang dicederai oleh musuh-musuhnya, orang Yahudi maupun Nasrani atau musuh-musuhnya, maka Rasul Umar bin Khattab langsung mengirimkan pasukannya. Demikian juga di zaman Rasul, demikian juga di zaman Khalifah Al-Mahdiin, Khulafaur Rasyidin, mulai dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan para khalifah-khalifah Umayyah, Bani Abbasiyah. Bahkan kita tidak tahu ya betapa luar biasanya Islam masuk ke Eropa. Di Turki Utsmani ya, itu mulai masuknya, jadi hancurnya Islam di Andalusia selama 7 abad, mulai 700 tahun, kemudian hancurnya 1400 Masehi, kemudian setelah itu takluklah Konstantinopel dan berubah menjadi Istanbul. Maka pada saat itu Islam menyebar ke Hungaria, Budapest, kemudian Bosnia Herzegovina, ke Albania, ke Kosovo, ke negara-negara blok Rusia ya, ke Chechnya, ke Xinjiang, ke Turkmenistan, dan seluruhnya, masya Allah. Padahal di Turki itu dari kabilah itu kecil, kira-kira suku misalnya ya taruhlah lebih kecil dari Jawa lah ya, bahkan lebih kecil lagi ya. Kalau di sini ada suku Sunda, ada suku Jawa, ini lebih kecil lagi, kabilah itu kecil, lebih kecil lagi. Kalau suku lebih besar ya, kalau ini kabilah kecil, tapi dengan Islam, dengan iman yang kuat, menjadi negara superpower raksasa. Sehingga dari abad ke-14 sampai ke abad 19 ya, 5 abad, 500 tahun ya. Coba Anda bisa bayangkan, dari kabilah menjadi khalifah besar raksasa internasional. Dan demi Allah saya bersumpah, wallahi tidak ada negara di muka bumi ini yang bisa mengalahkan kekuasaan Islam yang begitu luas dan luas. Romawi itu seluruh Eropa ya, tapi masih kalah dengan Islam. Atau Persia itu ujungnya itu Kuwait, kemudian ekornya itu di India atau bahkan di Cina ya, itu masih kalah dengan Romawi tadi. Romawi yang luas begitu masih kalah dengan Islam itu dari Maroko sampai Merauke, wah itu seluruh dunia itu, dan sekarang dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Nah, bab terakhir nih ya, ini kalau saya sampaikan banyak ya, di sini nanti kita buat episode masih banyak lagi ini, karena tasrik, hikmahnya tasrik dan falsafatuh, dari falsafah, sehingga harus kita perjuangkan. Yang terakhir tentang kita berusaha membongkar umat Islam ini dihancurkan lewat, pertama ya, kalau berdasarkan pengalaman, musuh-musuh Islam itu kalau menyerang dengan perang pasti menang umat Islam, karena umat Islam punya ruhul jihad.
Maka para orientalis barat merumuskan kalau pengen menghancurkan Islam, hancurkanlah pola pikirnya. Ya. Jadi pola pikirnya ini harus dihancurkan. Jadi Islam yang agama yang syamilan, kamilatan, kafatan, ya. Islam agama yang menyeluruh, sempurna dan luar biasa ini, ya, mengatur mulai dari masalah toharoh, masalah ibadah, puasa, ekonomi, politik, pidana, hukum, kesehatan, pendidikan, orang tua. Jadi tidak ada agama yang mengatur selengkap Islam itu dikerdilkan. Dikatakan Islam hanya ngatur ibadah saja. Itu namanya serangan Ghazwul Fikri dan Tsaqafi. Jadi maka mereka pertama yang mereka lakukan adalah menghancurkan kecintaan kaum muslim pada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kalau bisa dijauhkan dari umat Islam. Itu cara merusaknya. Yang kedua, lewat pemikiran. Jadi pemikiran ini bahwa Islam hanya miliknya Arab. Islam hanya, jadi nanti dibuat Islam Arab, Islam Indonesia, Islam Nusantara, Islam Arab, Islam Turki, Islam Mesir, Islam Suriah, Islam Palestina. Dimuncullah nasionalisme tadi. Jadi satu sama lain diadu domba. Dan itu berhasil ya. Jadi adanya negara-negara Asia Afrika, adanya negara-negara yang sekarang ini kita kenal negeri muslim sekitar 53 negara lebih, itu pasca runtuhnya Daulah Turki Utsmani. Jadi ketika umat Islam tidak punya kekuatan, musuh-musuh orang-orang kafir itu mengkotak-kotak sehingga menjadi banyak kotak. Setelah itu satu sama lain diadu domba. Indonesia diadu domba dengan Malaysia, kemudian Irak dengan Iran, kemudian Yaman Selatan dengan Yaman Utara, kemudian Saudi Arabia dengan sekitarnya, kemudian Suriah dengan sekitarnya, kemudian Sudan Selatan dengan Sudan Utara, kemudian semua di kota-kota. Bahkan Indonesia bahkan bukan saja antar negara, lebih daripada itu. Nanti misalnya di Indonesia ini ya dibuat ormas ya, ada ormas NU diadu domba dengan yang lain, kemudian ada ini diadu domba sampai kecil-kecil ya. Sampai kalau bisa itu sekeping-kepingnya ya. Terus kok bisa ya? Ya, mereka menemukan cara. Dan ini sebenarnya seluruh agama ya, seluruh bangsa itu cara menghancurkannya. Pertama pemikiran, yang kedua adalah orang-orang dalam. Ya. Kalau orang luar itu gampang diketahui, kalau orang dalam, negeri ini dijajah oleh Belanda itu ratusan tahun. Itu gara-gara apa? Gara-gara Belandanya itu berkulit coklat, bermata hitam. Ya, makanya langgeng. Makanya penjajahan ini penjajahan yang paling lama oleh Amerika ya. Di orde baru itu Amerika, orde lama itu Rusia atau Cina ya. Sekarang kembali ke Cina ya. Itu gara-gara antek-anteknya itu orang pribumi yang berhaluan kapitalis dan komunis sampai sekarang. Jadi itu mengapa mereka itu bisa menjajah negeri Indonesia ya, karena ada antek-antek asing tadi yang bermata hitam dan berkulit coklat. Sehingga Islam ini dihancurkan begitu berat. Kalau kita lihat ada Islam liberal, ada Islam Syiah, ada Islam Nusantara, ada Islam Kejawen, ada Islam pokoknya sholat, ada Islam itu pokoknya dihancurkan. Jadi umat Islam diadu domba dengan umat Islam. Kalau sudah seperti ini, potensi umat Islam sudah nggak ada. Makanya apa yang kita lakukan, kita tidak bisa hanya sedih saja. Kita dakwah terus-menerus. Kita jihad. Karena ini adalah di hadapan Allah akan menjadi saksi. Di surat Yasin ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma ay yaumul qiyamah. Al-yawma pada hari kiamat nanti. Nakhtimu ala afwahim, maka Allah akan menutup ya, Allah akan menutup mulut-mulut manusia. Dan yang berbicara kepada kami adalah anggota badan kita. Jadi ini menjadi saksi bahwa kita memperjuangkan Islam, manhaj Nabi, manhaj khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Kita nggak perlu kapan daulah khilafah berdiri, kapan Imam Mahdi muncul, nggak perlu itu. Maksudnya nggak perlu nunggu apa sih? Islam itu nggak ada istilah menunggu. Islam itu beramal dan beramal. Saya sedih saudara-saudara kita sama muslim itu menunggu Imam Mahdi, menunggu ini turunnya sang Ratu Adil. Itu kuno itu. Coba Rasulullah Muhammad SAW itu pada perang Khandaq ya. Perang Khandaq itu perang hampir sebelum Fathul Mekah. Jadi itu perang terakhir sebelum Rasul penaklukan Mekah, dan itu perang terdahsyat. Itu
Allah ngasih kabar bahwa dalam perang Khandaq itu dikasih kabar bahwa umat Islam akan mengalahkan agama-agama di seluruh muka bumi ini dan menjadi agama dunia, ya. Itu yang pada saat itu umat Islam ditindas atau perang koalisi, di mana umat Islam hampir-hampir kalah, kalau hitungan manusia kalah, karena umat Islam diserang oleh koalisi, mulai dari Yahudi, Nasrani, kabilah-kabilah seluruh Arab berkoalisi menyerang umat Islam di Madinah, sehingga dibuatlah parit, ya, namanya Khandaq, itu parit. Sampai perang ini ada dua nama, yakni pertama Khandaq karena buat parit, yang parit itu kalau nggak salah panjangnya itu, ya, panjangnya 23 km. Jadi Madinah itu kanannya itu bukit, kirinya juga bukit, maka depannya itu dikasih parit. Nah, ini kurang lebih 23 km. Kemudian lebarnya itu kalau nggak salah sekitar 6 meter atau 7 meter. Masya Allah, itu sampai berat sekali. Kuda aja nggak bisa lompat kuda. Nah, kemudian dalamnya itu pokoknya nggak tahu berapa meter tuh, ya. Nah, itu artinya apa? Artinya pekerjaan berat. Dan Rasulullah pada saat itu dikasih kabar nanti umat Islam akan menjadi umat yang mendunia. Nah, ini Rasulullah karena orang yang yakin dan sahabat-sahabat yakin, dia berjuang terus, berdakwah terus. Jadi yang nama yakin itu beramal, berjuang, berjihad di jalan Allah, bukan kemudian diam nunggu Imam Mahdi turun dari langit. Enggak, itu enggak ada, itu tahayul kuno dan seterusnya. Itu berjihad sampai nanti Allah menurunkan yang namanya Al-Mahdi. Imam Mahdi itu datang seiring dengan perjuangan umat Islam. Enggak ada ajaran Islam itu kemudian hanya nunggu. Anda disuruh berjihad, membongkar kejahatan, dan nunggu aja, berdoa aja, kan enggak. Berdoa ya, berdakwah, berjihad di jalan Allah, menyampaikan kebenaran itu. Maka saudaraku sekalian, janganlah kalian hanya menunggu, karena menunggu itu menyalahi ajaran Allah, menyalahi syariat Islam. Menunggu itu bukan ajaran Islam. Hari saya menyuruhkan semuanya untuk bersatu, ukhuwah harga mati, al-ukhuwah Islamiyah harga mati, khilafah harga mati, dan kejayaan Islam harga mati. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafur.